Ya, ini hanya perasaan saya hari ini. Tidak tahu, tidak punya alasan tersendiri sih, Pak. Memang lagi bahagia saja. Oke, karena hari Senin ya biasanya ya. Ini mungkin apa namanya hari Senin gitu tanggal tua, tetapi masih ada sisa banyak gitu ya Bu. Ya Bu Anti, terima kasih sudah memberikan komentar. Baik teman-teman, kayaknya itu aja ya perwakilan aja. Nah, hari ini adalah eh, kita akan banyak membahas ya, karena waktunya nggak lama. Jadi, paparan dari tugas LK yang ketiga kemarin gitu ya. Manajemen ASN, kemudian Smart ASN. Dimulai dari kelompok satu grup A, nanti lanjut ke grup B. Seperti itu. Nanti paparannya maksimal 15 menit ya. Nanti saya akan kasih timer, biar nanti semuanya kebagian. Seperti itu. Baik, sudah siap untuk kelompok satu, grup A? Grup A udah siap untuk kelompok satu ya. Untuk mewakili boleh ataupun bergantian juga boleh. Diwakili siapa? Untuk kelompok satu, grup A, manajemen ASN. Menuju share screen ya Pak? Ya, silakan. Pak Eka ya. Ya, silakan. Sudah muncul nggih? Oke, sudah bisa di slideshow. Oke. Kemarin kami diskusi melalui WA, ada 3 isu yang pada akhirnya kami jadikan bahan untuk presentasi. Bapak, ada absensi kehadiran dan pulang saat WFA di hari Jumat, kemudian ada praktik gratifikasi di KUA dan senioritas di antara pegawai KUA. Nah, ini yang menjadi isu yang pertama adalah absensi Pak di hari Jumat yang mana ada WFH. Jadi walaupun absensi atau presensi itu penting, namun justru menjadi celah, dianggap sepele, diremehkan. Jadi banyak atau ada beberapa pegawai yang menyepelekan sehingga tidak melakukan presensi di hari Jumat, baik presensi kehadiran maupun presensi saat pulang di sore hari. Kemudian dampaknya ada 4 bagi organisasi, bagi pimpinan, dan juga bagi pegawai serta bagi masyarakat. Bagi organisasi, dampaknya adalah rekap absensi atau presensi menjadi tidak akurat. Ini memengaruhi laporan kinerja ASN serta menurunkan kualitas manajemen kepegawaian. Yang kedua, bagi pimpinan menjadi sulit menilai kedisiplinan pegawai secara objektif karena alasan lupa. Alasan lupa ini sering muncul walaupun sudah ada reminder atau pengingat otomatis. Kemudian bagi pegawai itu sendiri, yang bersangkutan akan kehilangan hak atas tunjangan kinerjanya, serta berisiko memiliki catatan khusus terhadap kedisiplinannya, serta menurunkan nilai penilaian kinerja. Bagi masyarakat menjadi kurang percaya kepada ASN karena kedisiplinan masih dianggap remeh meskipun jam kerja dan sistem absensi sudah diatur dengan jelas. Jadi masyarakat menjadi turun kepercayaannya. Kemudian solusinya apa? Kami tawarkan ada beberapa solusi. Yang pertama, penguatan komitmen, komitmen disiplin. Menekankan bahwa presensi merupakan kewajiban dan menginternalisasikan nilai akuntabilitas dan kompeten. Kemudian monitoring dan klarifikasi. Jadi ketika pimpinan itu melakukan pengecekan, khususnya di hari Jumat, segera meminta klarifikasi
kepada yang bersangkutan, ya, kepada pegawai yang tidak melakukan presensi. Setelah itu selanjutnya adalah membuat daftar pegawai yang sering lupa presensi. Kemudian ada reward dan punishment. Reward bagi pegawai yang disiplin dan punishment berupa sanksi administratif ringan bagi pegawai yang sering lalai. Yang keempat ada budaya saling mengingatkan. Jadi satu sama lain saling mengingatkan, ayo presensi, jangan lupa presensi. Kemudian budaya disiplin ini diharapkan menjadi bagian dari semangat kolektif, semangat bersama-sama, bukan hanya tanggung jawab individu. Jadi saling peduli. Kemudian isu yang kedua adalah praktik gratifikasi di KUA. Di KUA masih sering ditemukan praktik gratifikasi ya Pak. Jadi contohnya pengguna layanan memberikan uang atau hadiah. Supaya apa? Supaya diprosesnya lebih cepat. Kemudian pasangan pengantin atau keluarga memberikan ucapan terima kasih. Dalam tanda kutip ucapan terima kasih. Berupa bisa uang, bisa barang, dan lain sebagainya. Kemudian faktanya beberapa pegawai KUA terkadang tidak mau menerima pemberian oleh masyarakat yang menggunakan pelayanan dari KUA. Di sisi lain masyarakat juga banyak yang belum tahu bahwa penghulu petugas KUA itu sudah menerima imbalannya sendiri yang resmi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dampaknya ada 4 aspek. Yang pertama, kepercayaan publik. Kepercayaan publik menjadi turun karena merasa bahwa hanya akan langsung jika ada uang pelicin, jika ada imbalan. Kemudian aspek integritas ASN, pegawai berpotensi terjerat masalah hukum atau pelanggaran pidana. Kemudian reputasi instansi, citra Kemenak dan UA menjadi turun, menjadi tercoreng. Nah ini bisa menghambat program reformasi birokrasi. Kemudian dari aspek budaya kerja, memperkuat budaya tidak sehat di internal pegawai, di mana gratifikasi tadi dianggap menjadi hal yang biasa atau hal yang wajar. Dari pihak yang terdampak, yang pertama ada pegawai. Pegawai berisiko dikenai sanksi disiplin, bahkan dipidana jika terbukti melakukan tindak gratifikasi, baik menerima maupun memberikan. Masyarakat, efeknya nanti masyarakat menjadi terbebani secara finansial dan tidak mendapatkan pelayanan secara adil. Dari pihak Kemenak, dampaknya mengalami kerugian reputasi, seperti tadi reputasinya tercoreng, dan tantangan dalam Suaranya pecah-pecah ya kayaknya, Pak. oh gitu. Pak saya cek sudah jelas ya Pak. Kalau teman-teman yang lain pecah-pecah nggak mendengar? Kalau saya nggak pecah tapi sedikit ada Oh kemeresek ya, gitu. kemeresaknya ya. Sudah jelas sekarang? Ini Eh, kemereseknya nggak ada tapi kayaknya menjauh gitu suaranya. Menjauh, oke. Coba saya tak mendekat. Oke, lanjut. Ngupload nggak Pak? ya, silakan. Dan dari pihak Kementerian Agama, reputasinya menjadi tercoreng dan mendapat tantangan dalam membangun pelayanan publik yang bersih dan profesional. Solusinya yang kami tawarkan, mengintensifkan sosialisasi tentang larangan gratifikasi, kemudian menambah informasi mengenai biaya resmi di area publik, bisa di tempat terbuka, di tempat umum, bisa melalui media sosial. Kemudian memperkuat fungsi
Kemudian memperkuat fungsi pengawasan dan membuka kanal pelaporan anonim untuk praktik gratifikasi. Yang keempat, memberikan sanksi tegas bagi pegawai yang terbukti menerima gratifikasi. Dan yang kelima, menginternalisasikan nilai-nilai berakhlak, khususnya akuntabel dan loyal. Isu yang ketiga adalah senioritas di antara pegawai KUA. Sebenarnya senioritas itu bisa menjadi hal yang positif karena bisa bertukar pengalaman, kedewasaan dalam bersikap, serta keteladanan dari pegawai senior ke pegawai junior. Namun jika senioritas lebih menekankan pada dominasi dan resistensi pada pembaruan, tentu senioritas akan berpotensi menghambat terwujudnya tujuan dari manajemen perubahan. Dampaknya apa? Dampaknya yang pertama, terhambatnya inovasi dan digitalisasi. Ini terjadi karena pegawai senior enggan beradaptasi dengan sistem digital dan ide-ide dari pegawai junior kerap kali sulit diterapkan karena ada dominasi dari pola kerja manual dari para pegawai senior. Yang kedua, menurunnya motivasi pegawai junior ini karena gagasannya seringkali tidak dihargai. Kemudian timbul rasa ketidakadilan dalam lingkungan kerja, mungkin disepelekan, diremehkan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada ketidakharmonisan dalam kerja tim. Ini terjadi karena munculnya konflik kecil karena perbedaan gaya kerja. Senior lebih bergaya hierarkis, jadi harus urut dari atas ke bawah. Kalau ke atas ya harus step by step. Kalau junior ini lebih kolaboratif, lebih pada bekerja sama. Kemudian kurang efektifnya kerjasama lintas generasi. Yang keempat, lambannya pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi terhambat karena keterlambatan dalam mengadopsi teknologi. Masyarakat menjadi tidak memperoleh pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dampaknya, yang kelima, ada terhambatnya manajemen perubahan. Jadi pencapaian tujuan manajemen perubahan menjadi tidak optimal dan menciptakan kesenjangan generasi yang menghambat transformasi birokrasi di lingkungan KUA. Dari dampaknya, pihak yang terdampak ada pegawai junior. Ini gagasannya kurang mendapat ruang, kemudian motivasi kerja menurun dan kurang memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. Kemudian dari pihak pegawai senior, dampaknya menjadi terlambat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi, berpotensi mendapat citra negatif sebagai penghambat perubahan, dan beban kerja bertambah jika menolak berkolaborasi dengan pegawai yang junior dalam hal digitalisasi. Di tim kerja internal KUA, dampaknya komunikasi menjadi tidak harmonis karena ada gap. Kemudian terjadi ketidakseimbangan peran dalam tim, dominan senior yang junior pasif. Produktivitas menurun akibat konflik gaya kerja lintas generasi. Pimpinan KUA juga mendapat dampaknya menghadapi kesulitan dalam mengelola perbedaan pola kerja, terhambat dalam mengimplementasikan manajemen perubahan, dihadapkan pada resiko menurunnya kinerja lembaga secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam mengakses pelayanan, mendapat pelayanan yang kurang responsif, dan kepercayaan publik pada KUA menurun. Lalu solusi yang kami tawarkan, membiasakan pola kerja berbasis tim lintas generasi, lalu menekankan bahwa keberhasilan merupakan hasil dari kerjasama. Yang kedua, menerapkan mentoring dua arah. Jadi senior sebagai mentor dalam aspek regulasi, administrasi, dan pengalaman lapangan. Junior juga menjadi mentor dalam hal aspek teknologi dan inovasi.
Kemudian mengadakan pelatihan rutin mengenai teknologi khususnya bagi pegawai senior dan juga memberikan kesempatan kepada pegawai senior untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan, komunikasi dan pelayanan publik. Setiap penerapan nilai dasar berakhlak berorientasi pada pelayanan itu mementingkan kepuasan masyarakat, adaptif mendorong pegawai untuk terbuka pada perubahan dan inovasi, serta kolaboratif yang berarti memperkuat sinergi antara senior dan junior tanpa ada dominasi dari salah satu pihak. Mungkin itu Bapak, presentasi dari kami kelompok 1A, kurang lebihnya mohon maaf, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Ega ya. Kita kasih applause, respon, kasih tepuk tangan ya. Baik. Ya, tadi menarik ya yang disampaikan oleh tim Pak Ega itu kelompok satu grup A ya. Ada tiga hal yang disoroti. Yang pertama adalah tentang kedisiplinan ya, Eh, presensi terutama gitu ya. Karena presensi ini sebenarnya menjadi representasi juga ya dari kedisiplinan pegawai itu sendiri gitu. Nah, memang kalau saya lihat sudah ada kayak monitoring gitu ya. Namun tadi belum begitu di saya belum melihat ya ini case study-nya di mana gitu ya. Best practice-nya yang terjadi di mana gitu. Pengalaman-pengalaman itu terjadi di satuan kerja mana gitu. Sehingga bisa nih ketika ada problem seperti itu dan gagasan atau solusinya itu bisa diimplementasikan dampaknya seperti apa. Nah, itu juga bisa akan terlihat apa namanya bisa digunakan ya sebagai praktek baik dari teman-teman semuanya. Yang kedua dari tim grup A ini melihat tentang gratifikasi gitu ya. Gratifikasi terutama di layanan-layanan KUA gitu ya. Karena memang kadang ketidaktahuan dari masyarakat itu sendiri. Kayak masyarakat itu kan kayak kadang ini ya, kayak biasa nih gitu kan. Nah, padahal pola-pola itu kan sudah mulai dikurangnya tentang integritas dari pelayan masyarakat ya. Dalam hal ini adalah di pernikahan, di akad nikah. Itu kan hal-hal yang kadang tidak bisa dihindari gitu ya. Yang kedua seperti itu. Yang ketiga adalah tentang senioritas ya. Bagaimana memang dua generasi yang sedikit ya berbeda gitu ya. Satunya memang fokusnya di pekerjaan itu harus hierarkis, ya urut, kemudian basisnya pada pengalaman gitu. Tetapi kadang yang junior ini lebih pada sisi inovasi. Dia berpikirnya nggak linier, tetapi lebih eh, lateral ya. Kalau saya melihatnya lebih ke lateral. Kadang nabrak sana, nabrak sini seperti itu. Nah itu akan terjadi di juniornya sehingga tak ayal terjadi apa konflik ya konflik itu uh, anak muda kadang terlalu cepat ini ya larinya ya sehingga kadang nggak urut itu hal-hal yang terjadi di dua dua apa namanya satu senior satunya junior gitu. Nah ini hal-hal yang coba saya tanyakan terkait dengan ini adalah kira-kira ada praktek baiknya nggak Pak Ega? Mungkin teman-teman yang lain juga bisa menjawab tentang apa ya implementasi dari gagasan atau solusi itu gitu di lapangan. Apakah memang ada dampaknya? Fungsi monitoring pengawasan itu berjalan, termasuk bagaimana gratifikasi itu selama ini seperti apa? Apakah terjadi pembiaran gitu? Karena memang memang itu apa ya sulit dihindari juga, nggak mudah. Namun memang apakah dampak dari kita memberikan pelaporan gratifikasi anonim dan seterusnya tadi itu sudah membawa dampak ataukah seperti apa? Yang ketiga tentang senioritas. Monggo dari grup A bisa memberikan praktek baiknya terkait dengan apakah sudah ada implementasi di solusi tersebut gitu di lembaga-lembaga yang ada di grup A terutama. Monggo silakan. Selain Pak Eka juga boleh teman-teman memberikan respon ya. Izin menyampaikan pendapat. Silakan Pak Habibie. Baik, terima kasih Pak kesempatannya. Jadi untuk masalah gratifikasi itu memang apa ya semacam kayak seperti yang disampaikan Bapak tadi itu menjadi sebuah kebiasaan yang terjadi di masyarakat ketika
mereka itu mau mengurus atau memerlukan sesuatu seperti itu. Nah, kadang praktik ini masih terjadi juga karena yang melakukan itu juga pegawai-pegawai senior gitu, Pak. Jadi kita sebagai apa ya, sebagai junior itu kadang masih takut, masih ada sungkan untuk eh, menegur hal itu, mengingatkan hal itu. Nah, untuk mengenai apa namanya transparansi pelaporan itu sejauh yang saya tahu itu masih masih belum berjalan, Bapak. Oke, baik. Ada yang lain teman-teman terkait dengan apa tidak mudah untuk menghilangkan budaya itu. Atau mungkin dari teman-teman kan dari Kemenak ya, Mas, dari Kemenak yang sudah menjalankan ZI barangkali zona integritas, apakah sudah ada ini enggak? Apa inovasi-inovasi apa yang digunakan untuk apa menghadapi ya paling enggak meminimalisir dulu ya pelan-pelan gitu kan mengedukasi masyarakat itu juga menjadi bagian yang harus dilewati dulu. Ada nggak pengalaman yang lain selain Pak Habibie tadi, terutama di gratifikasi ya, yang sama-sama dari KUA barangkali. Ada? Ya, memang nggak mudah ya teman-teman ya, karena kan ini apa ya tali yang nggak terputus dari pelayan masyarakat sendiri, dari pegawai KUA sendiri, kemudian yang kedua adalah dari masyarakat sendiri, gitu kan? Apa dan pola ini kan sudah mengakar cukup lama, ya, cukup lama sehingga apalagi teman-teman datang sebagai junior gitu ya, junior yang melihat fenomena ini juga tidak mudah gitu. Memang pertama adalah apa ya semacam law enforcement itu yang paling penting ya tentang prinsip-prinsip apa itu gratifikasi, kemudian bagaimana dampaknya, komitmen bersama gitu kan, kemudian mengedukasi masyarakat itu yang jauh lebih penting. Karena dengan kita mengedukasi masyarakat dari faktor pemberinya dan mereka akhirnya tahu bahwa apa namanya tidak harus kita memberikan pegawai yang memang sudah di apa, fasilitasi hak-haknya dari negara dan seterusnya gitu. Jadi edukasi itu menjadi bagian yang sangat penting. Tidak bisa kita hanya dari pegawainya aja, tetapi dari masyarakat juga kita perlu untuk melakukan ya edukasi ya terkait dengan itu semuanya. Baik, saya rasa cukup ya untuk grup A. Biar waktunya efektif. Sekarang grup B tentang Smart ASN. Diwakili siapa grup B? Ya, Bapak, izin memulai presentasi dan izin share screen. Nanti untuk Ya, presentasi dari kelompok 1B nanti akan bergantian, Bapak. Jadi semuanya nanti akan presentasi. oke, boleh. Silakan, Pak Bu Ari. Sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wala selaku pengajar pada Latsar hari ini dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Latsar BDK Semarang. Kali ini kami dari kelompok 1B akan menyampaikan presentasi terkait dengan isu-isu yang terkait dengan Smart ASN. Nah, dari kelompok kami mengambil judul yaitu dinamika implementasi Smart ASN antara harapan dan realita. Jadi adanya isu tersebut karena adanya gap atau perbedaan antara harapan dan juga realita yang ada di instansi kami masing-masing seperti itu. Sebelum masuk ke dalam isunya, saya akan menyampaikan pengantar sedikit terkait dengan Smart ASN. Eh, Smart ASN merupakan sebuah terminologi untuk menggambarkan profil ASN yang memiliki karakteristik perilaku kompetensi antara lain berintegritas, profesional, menguasai TIK, dan juga menguasai jejaring kerja. Jadi ini adalah karakteristik seorang ASN yang smart seperti itu. Terdapat empat pilar literasi digital yang ada. Yang pertama yaitu digital skill, yaitu menguasai dan
menggunakan berbagai aplikasi dan perangkat digital untuk menunjang pekerjaan. Yang kedua ada digital culture atau budaya digital. Maksudnya memahami dan menggunakan teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu digital etik atau etika digital, yaitu sikap dan perilaku yang baik dan bertanggung jawab saat berinteraksi di ruang digital. Dan yang terakhir adalah keamanan digital atau digital safety, yaitu kemampuan menjaga diri dan data pribadi dari berbagai ancaman di dunia maya. Nah, untuk isu-isunya dari keempat tadi akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Gue silakan yang selanjutnya. Terima kasih Bu Ari. Izin menyampaikan Pak Falah. Saya akan menyampaikan tentang isu digital skill, yaitu rendahnya kemampuan guru dalam penguasaan teknologi pembelajaran. Bisa di next, Bu Ari? Ya, kami akan menyajikan data dan fakta. Di sini banyak madrasah membolehkan siswanya membawa HP. Dan akan tetapi ada gap di sini, yaitu banyak guru ternyata masih belum memanfaatkan teknologi pembelajaran dalam proses mengajar. Faktanya saya ambil sendiri dari madrasah saya, itu terdapat 3 dari 5 guru bahasa Inggris di MTSN saya masih belum menggunakan teknologi pembelajaran atau masih minim menggunakan teknologi pembelajaran. Banyak dari mereka masih sering mengandalkan buku fisik dan kegiatan lain tanpa teknologi. Jadi, di madrasah kebetulan itu ada peraturan anak-anak diperbolehkan untuk membawa HP, dan dari ibu kamu juga mempersilahkan apabila Bapak Ibu guru menghendaki adanya penggunaan teknologi pembelajaran saat kegiatan belajar mengajar. Namun fakta di lapangan masih seperti itu. Bisa di next, Bu Ari? Nah, untuk dampaknya jika seperti ini terus-menerus dan tidak diselesaikan, itu dari siswa akan menjadi kurang tertarik dalam belajar karena akan bosan. Dan dari segi madrasah juga kualitas pembelajaran tidak maksimal. Kemudian dari guru itu ada kurangnya peningkatan literasi digital. Itu Bapak. Sebenarnya dari madrasah sendiri itu sudah sering mengadakan sosialisasi dan juga peningkatan skill bagi guru untuk melakukan pembelajaran menggunakan media digital. Terima kasih, masih ada Bari. Oke. Sekian. Kemudian masih ada isu digital etik yang akan disampaikan oleh Ibu Ambar. Monggo Ibu Ambar. Oke, terima kasih Pak. Mohon izin saya meneruskan. Saya akan menyampaikan mengenai isu digital etik. Ini di madrasah saya. Ini kami mengamati adanya isu masih adanya pencampuran akun media sosial ya, antara yang pribadi dan profesional yang dilakukan oleh guru. Kemudian Bu Ari. Oke, ini data dan faktanya ada beberapa yang saya baca dari Google, dari web-web dari APJII ini, nggih, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Kalau berarti di usia remaja itu sangat besar persentase penggunaan internetnya. Kemudian dari lain-lainnya, kemudian yang langsung dari tempat saya itu, dari instansi saya itu beberapa kali itu saya menemukan kalau yang saya cantumkan ini satu, jadi yang mengunggah foto gitu bersama pasangannya, kemudian menambahkan keterangan dengan kalimat-kalimat yang saya rasa ketika anak seusia remaja, menginjak remaja, itu belum seharusnya untuk menemukan hal yang seperti itu, meskipun dalam bentuk kalimat seperti itu. Selanjutnya, dampaknya jika tidak diselesaikan bagi siswa, ini akan mengalami kebingungan dalam menilai perilaku gurunya. Ketika di sekolah kok seperti ini, tapi kok media sosialnya seperti ini gitu. Jadi bingung itu. Yang seharusnya saya teladani yang mana gitu. Berkurangnya rasa hormat serta resiko meniru perilaku digital yang tidak
sesuai norma. Gitu. Kemudian bagi guru dan tenaga kependidikan, kredibilitas profesional menurun karena konten pribadi dapat menimbulkan persepsi negatif atau bahkan menyinggung pihak tertentu. Kemudian bagi madrasah, reputasi lembaga dapat karena publik menilai pendidik sebagai representasi langsung dari institusi gitu. Jadi yang dilihat adalah bukan dari data-data yang formal, tapi dari attitude yang bisa terlihat dengan jelas, termasuk salah satunya itu tadi guru bersikap seperti apa media sosial. Kemudian bagi orang tua ini menimbulkan dampak munculnya kekhawatiran terhadap paparan konten digital anak-anak mereka yang berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap masalah. Kalau misalnya orang tua bisa berkomunikasi dengan guru, sering berkomunikasi dan karena tidak adanya pemisahan akun pribadi dan akun profesional, maka kehidupan pribadi guru tentu akan bisa diakses dengan mudah oleh orang tua dan di situ bisa jadi banyak persepsi orang tua terhadap gurunya. Dan yang terakhir, Bu Ari masih ada lagi? Oke, sudah nggak itu. Jadi yang terdampak itu ada siswa, guru lainnya bisa terkena imbas karena nama baik profesi juga bisa tercoreng kalau hal yang sampai-sampai agak menimbulkan hal yang serius seperti itu. Orang tua dan madrasah. Sekian dari isu digital etik. Monggo dilanjutkan. Bu Ayu, atau Oke, ke nggih, siapa? atau ke Pak Arif dulu saja Bu Ari, kalau mungkin Bu Ayu lagi ke kamar mandi Mohon atau maaf, tadi oh Saya dulu keluar nggak apa-apa. dari Zoom karena Oh, iya. oh jaringannya. nggih, sudah ada. Punten. Nggih, selanjutnya saya menyampaikan isu digital culture yang ketiga, yaitu belum optimalnya pemanfaatan Google TV di Mandua Wonosobo, di instansi saya. Ini dari data dan fakta yang saya temukan ketika sudah tersedianya Google TV hampir di seluruh kelas, hanya satu yang belum. Tetapi ketika saya mencoba menggunakan aplikasi interaktif seperti Kahoot, kemudian Zipquiz, Virtual, Mentimeter, dan yang lain, sebagian siswa itu ketika saya tanyakan ternyata belum pernah menggunakannya sebelumnya. Mereka hanya lebih akrab dengan platform yang lebih populer seperti Google Form atau Quizzes. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Google TV itu sudah tersedia di kelas, penggunaannya belum sepenuhnya diarahkan untuk memperluas pengalaman digital siswa melalui variasi aplikasi pembelajaran interaktif. Guru maupun siswa masih cenderung menggunakan aplikasi yang sudah akrab sebelumnya dan masih antara peralihan dari proyektor kepada Google TV. Selanjutnya, Bu. Pihak yang terdampak ini ada dari sisi siswa. Guru berpotensi ini terjebak pada pembelajaran satu arah sehingga kreativitas dalam pemanfaatan teknologi menjadi terbatas. Mohon maaf, ini slide-nya terbalik. Ini yang dampak bagi guru. Kemudian yang kedua, kurangnya literasi digital. Sedangkan bagi siswa sendiri, ini siswa kurang mendapatkan pengalaman belajar interaktif yang mendorong partisipasi aktif dengan perangkat digital. Kemudian motivasi belajar yang berpotensi menurun karena Google TV hanya digunakan sebagai layar pasif, bukan media kolaboratif, atau biasanya hanya sebagai pengganti dari proyektor. Kemudian, Oke, izin lanjut ya untuk digital safety dari kami. Alhamdulillah, jadi kalau saya bersama dengan Ibu Guru Bapak, tapi saya ngambilnya di KUA karena digital safety ternyata di salah satu kasus terbukanya data cantin di pengumuman nikah N9 melalui sosmed. Seperti apa? Next, Bu.
Nah, ternyata ada beberapa Instagram di KUA itu menggunakan semua diupload, Bapak. Jadi ini kan mungkin dikabarkan lebih beberapa hal-hal itu agak sensitif. Ada di dua screenshotan dari, oh ternyata kok ini malah di-share kayak gitu. Dari situ ternyata, next lagi. Kami juga ada terkait dengan isu digital safety yaitu di tentang madrasah, tapi ternyata dicek di Google ternyata banyak banget tentang data kebocoran di sekolah. Jadi next, kami ambil fokus isu adalah di next di KUA, Bapak. Next, next Bu Ari. Iya. Ternyata dampak jika tidak diselesaikan ternyata berimbas banyak banget, Bapak. Jadi yang pertama tentang di ASN dan instansi pemerintahan sendiri, termasuk KUA, kebocoran data seperti ini ternyata banyak terjadi penyalahgunaan. Kemudian juga banyak yang mungkin langsung datang ke rumahnya dan sebagainya. Ternyata banyak menimbulkan ya rawan terkait dengan data. Kemudian juga operasional layanan publik terganggu, sistem administrasi pernikahan, pencatatan, kemudian juga bisa menjadi lumpuh parah, banyak rawan serangan kata niku. Kemudian juga masyarakat dan pihak ketiga, contohnya adalah terekspos kayak gitu. Kemudian ketika data terekspos ternyata menurunkan kepercayaan publik terhadap KUA. Loh, kok ternyata datanya kok diumbar kayak gini? Nah, gitu. Jadi ya rawan. Kemudian review Google Map menurun, banyak bintang satunya, kayak gitu. Jadi dari imbas yang mungkin dari disampaikan oleh kelompok satu A tadi tentang pelayanan yang kurang, nah itu menimbulkan penurunan apa namanya daya pelayanan di masyarakat. Kemudian terkait dengan setelah menurun, APRI pun agak pusing, Bapak. Jadi APRI ini adalah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia yang ternyata istilahnya membantu advokasi apabila penghulu itu terjadi apa namanya kesalahan data, kemudian banyak hal-hal yang ternyata tidak sesuai, mungkin tidak disukai oleh orang masyarakat, kemudian juga ada apa namanya seperti mohon maaf tuntutan-tuntutan. Lah, APRI bisa melindungi ternyata dari situ juga mengurangi kas APRI karena ya Jobdesk APRI adalah wadah organisasi profesi penghulu. Kemudian ketika banyak minus keuangan maka pengembangan SDM juga agak terhambat. Next. Nah, dah ngoten Bapak. Kata yang dapat kami sampaikan, semoga selalu sehat Bapak, walaupun berjaket ya, pakai jaket. Ngoten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif tadi yang digital skill ya oleh Bu Anti yang menyoroti tentang MTSN 2 Banjarnegara ya tentang keterampilan guru di dalam memanfaatkan perangkat-perangkat teknologi gitu ya yang masih kurang gitu. Kemudian eh, digital etik tadi dari Bu Amber menyoroti tentang lebih ke apa ya membedakan itu ya akun-akun pribadi ataupun yang kedua yang memang boleh diakses oleh publik itu yang kadang tidak disadari oleh guru gitu. Jadi guru itu kadang berpikiran bahwa saya selesai misalkan setengah tiga setelah itu ya saya menjadi pribadi yang terpisah dari pendidikan. Padahal role model itu kan tidak bisa seperti itu, tidak berbatas waktu. 24 jam terakses oleh siswa itu bisa juga tadi benar disampaikan oleh Bu Ambar ada ketakutan dari orang tua, ketidakpercayaan, kemudian siswa apalagi siswa MTS ya, tadi kan siswa MTS satu Temanggung gitu. Siswa-siswa itu kan dia memang butuh figur sebenarnya, butuh figur. Jadi sosialisasi seperti itu mereka punya kepercayaan ya, kepercayaan pada orang lain dibandingkan dengan orang tua bahkan seperti itu gitu. Maka dia butuh pelarian. Nah, ketika dari figur guru atau yang dan seterusnya apa namanya memposting eh, apa namanya konten-konten media sosial yang tidak ini menjadi menjadi ini ya yang diikuti oleh siswa maka itu menjadi risiko yang tentunya akan kurang ini ya kurang pas gitu kalau saya kurang pas memang butuh ini ya butuh ya bisa konsensus ya madrasah masing-masing gitu bahwa media sosial ini adalah representasi dari kita yang hadir 24 jam sehari gitu ya. Itu yang kadang kurang disadari. Kemudian yang ketiga digital culture ini tentang bagaimana sebenarnya apa ya alat dulu atau
brainware dulu itu kan kadang kita terlalu awal untuk membuat apa namanya teknologinya dulu. Ada penelitian itu seperti ini ya teman-teman ya, bahwa teknologi yang tinggi itu tidak terkait dengan kemampuan akademik yang dia signifikan naik gitu. Tidak. Jadi justru kalau kita lihat anak-anak yang dilibatkan dia hands-on activity, kemudian dia langsung tidak menggunakan teknologi. Ada yang seperti apa ya? Digital minimalism itu. Ada bukunya, teman-teman bisa akses itu bahwa kadang kita menggunakan teknologi atau perangkat-perangkat digital itu lebih banyak sampahnya yang kita sebenarnya nggak perlukan gitu. Hanya dia berperan menjadi distraktor. Ada bukunya kemarin saya Gramedia itu, oh ini menarik ini ya, digital minimalism itu bahwa pikiran kita adalah teknologi yang tinggi, maka kemampuan siswa menerima informasi, kemudian dia akan lebih tinggi. Termasuk kita juga ya teman-teman ya. Apakah semakin tinggi versi smartphone kita membuat kita semakin produktif? Belum tentu juga itu. Jadi memang tidak ada apa kaitan antara teknologi yang semakin tinggi dengan produktivitas. Itu belum tentu. Karena itu dua hal yang berbeda. Dan termasuk dari Mandua Wonosobo ya, di sini melihat sudah ada ini Google TV gitu kan. Tetapi karena dari skillnya sendiri, kemudian yang kedua, materi yang disampaikan masih pada target materi gitu, tidak lagi ke hal-hal yang sifatnya bukan, misalkan, maka tentunya Google TV nggak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, kemudian yang ketiga adalah digital apa tadi? Safety ya. Nah, ini Pak Arief melihat pada ya ini lebih ke apa ya, semacam alur di admin sosial media yang kayaknya belum tertata gitu. Bagaimana proses verifikasi dari postingan. Karena itu wajah dari KUA sendiri. Jadi kadang kan ada nih upload aja tanpa melalui proses verifikasi gitu. Perahum barangkali mungkin belum ada gitu ya. Paling nggak ada mekanisme filter gitu ya. Tidak langsung dari kreator langsung submit. Nah itu akan berisiko sebenarnya. Nah bisa jadi itu ada dua hal ya. Karena memang ketidaktahuan itu berisiko. Ataupun apa namanya ya dalam tanda kutip malas untuk membuat display yang lebih aman terkait dengan data chatting itu sendiri gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan terkait dengan paparan dari grup B. Ini sudah sangat faktual tadi ya kasusnya, mulai dari MTSN 2 Banjarnegara, kemudian dari MTSN 1 Temanggung, Wonosobo, dan yang terakhir adalah dari KUA ya Pak, KUA dari Pak Arif Mun gitu. Oke, nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke kelompok kedua ya. Silakan di grup A. Oke, izin Bapak mau screen dulu, share screen Ya, dulu. silakan. Silakan. Mohon maaf Bapak, apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Oke. Perkenalkan kami dari kelompok 2A tentang manajemen ASN. Pada kesempatan kali ini nanti ada 5 isu yang akan disampaikan oleh masing-masing dari kami. Langsung saja untuk isu yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Bagas Kurniawan. Monggo Pak Bagas. Baik, terima kasih Pak Farhan. Jadi untuk yang pertama, isu atau analisis di instansi Kementerian Agama Kota Tegal itu belum optimalnya penggunaan aplikasi Serikandi Arsip yang ada di kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Fakta yang terjadi di lapangan, pemanfaatan yang belum maksimal secara menyeluruh dalam pengelolaan surat dan arsip di berbagai seksi ataupun subbab. Kedua, kurangnya sosialisasi dan pelatihan internal tanpa
Tanpa pelatihan rutin dan pendampingan teknis, pegawai cenderung kembali ke pola manual yang menggunakan hard copy. Kemudian ada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Aplikasi yang diakses aplikasi yang diakses melalui perangkat dan jaringan yang tidak mendukung, serta kurangnya staf arsiparis yang kompeten yang bisa menjadi hambatan serius terhadap kegiatan surat menyurat. Kemudian untuk identifikasi implementasi manajemen ASN, kedudukan dan peran ASN, analis SDM aparatur. Dalam hal ini belum optimalnya aplikasi Sri Kandi, peran saya sebagai analis sumber daya manusia aparatur yaitu menganalisis kesenjangan kompetensi pegawai, merancang program pengembangan digital skill, serta mendorong budaya kerja berbasis digital. Selain itu, analis SDM aparatur juga mempunyai peran mengawal implementasi kebijakan SPBE dan menjadi agen perubahan agar ASN mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan efisien. Kemudian dari hak dan kewajiban sebagai ASN, kurangnya pelatihan dan keterbatasan infrastruktur menyebabkan hak ASN tidak terpenuhi. Sebaliknya, kewajiban ASN untuk mendukung digitalisasi administrasi juga dijalankan secara belum optimal karena masih banyak yang memilih cara manual dalam mengelola surat dan arsipnya. Dalam hal kode etik dan kode perilaku ASN, masih ada pegawai yang belum memahami etika digital, misalnya saja menjaga keamanan data dan konsistensi pemakaian aplikasi. Jika tidak ditangani, ada risiko pelanggaran kode etik berupa ketidakdisiplinan, kemudian ada manipulasi data, atau lemahnya akuntabilitas pengelolaan arsip. Dari sistem merit, jika pegawai tidak mampu menguasai aplikasi, maka kinerja berbasis sistem merit bisa terganggu. Sebaliknya, ASN yang cepat beradaptasi dengan teknologi harus diberikan penghargaan atau reward agar menjadi teladan. Kurang optimalnya penggunaan Sri Kandi bisa menghambat target reformasi birokrasi dan SPPE yang menjadi salah satu indikator evaluasi sistem merit di Kementerian Agama. Dampak jika isu ini tidak ditangani, yang pertama proses surat menyurat tidak efisien, eh, rawan keterlambatan dan sulit ditelusuri. Tanpa sistem digital juga sulit untuk melakukan penelusuran arsip secara cepat dan akurat. Yang ketiga bisa menghambat smart governance karena smart governance ini membutuhkan data dan arsip secara digital yang terintegrasi. Jadi jika tidak melalui Sri Kandi, kemungkinan sulit untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, cepat, dan transparan, akuntabel. Pihak-pihak yang terdampak, yang pertama pegawai Kemenak Kota Tegal, bagian tata usaha dan arsiparis harus bekerja secara ekstra untuk mengelola arsip, sekaligus juga digitalisasi secara terbatas. Yang kedua, pembinaan Kemenak Kota Tegal dan Kepala Subbagian Kota TU. Pimpinan kesulitan memantau arus surat menyurat secara real time, sehingga keputusan yang sulit diambil berpotensi untuk menurunkan penilaian kinerja pimpinan apabila target SPBE dan reformasi birokrasi tidak tercapai. Dampak yang ketiga yaitu unit kerja di bawah Kemenak Kota Tegal, contohnya saja di KUA dan madrasah negeri dan swasta. Sebagai contoh, ketika ada surat edaran ataupun instruksi dari pusat maupun daerah dapat terlambat terima sehingga mengganggu layanan masyarakat seperti nikah, wakaf, dan penyuluhan agama. Kemudian dari segi madrasah negeri ataupun swasta, surat keputusan, bantuan maupun program pembinaan dapat terlambat akan menimbulkan miskomunikasi dalam pelaksanaan program pendidikan. Bisa dilanjut kepada Saudara Beni, Mas Beni. Oke, baik, saya lanjut. Oke.
Untuk selanjutnya, isu yang saya ambil di instansi Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, yaitu kurangnya terkait edukasi sertifikasi halal, di mana dari pemerintah itu mewajibkan halal 2026 untuk makanan dan minuman. Nah, deskripsi isunya yaitu eh, edukasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha makanan dan minuman itu merupakan salah satu hal yang penting karena ditarget harus wajib halal tahun 2026. Berdasarkan di lapangannya, yaitu pelaku UMKM di Kebumen itu banyak yang belum memahami baik prosedur, manfaat, maupun kewajiban hukum terkait sertifikasi halal. Kemudian sosialisasi yang dilakukan saat ini juga masih belum merata di seluruh kecamatan. Mengingat juga wilayah di Kabupaten Kebumen itu ada sekitar 26 kecamatan, jadi butuh tenaga yang banyak untuk melakukan edukasi. Kemudian beberapa persepsi bagi pelaku usaha juga belum memahami terkait hal tersebut. Baik. Eh, Kemudian kedudukan dan peran ASN pengawas jaminan produk halal itu eh, sebagai ASN yang sebagai jabatan fungsional itu tidak hanya fungsi pengawasnya, tapi juga dalam edukasi, pembinaan, dan fasilitasi untuk pelaku usaha. Kemudian hak dan hanya itu saya sendiri sebagai ASN pengawas produk halal itu juga sebagai sarana akses pelatihan maupun data pelaku usaha dan media sosialisasi. Next, Mas Farhan. Oke, kode etiknya itu dalam menjalankan tugasnya tentunya harus menjaga integritas, profesionalitas maupun netralitas dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Dari sistem meritnya yaitu eh, sebagai pengawas jaminan hal itu dituntut untuk memberikan layanan edukasi yang efektif, terukur, dan akuntabel. Nah, keberhasilan dari edukasi itu dapat eh, nantinya meningkatkan partisipasi dari pelaku usaha UMKM tersebut untuk melakukan sertifikasi halal. Next, Mas Farhan. Nah, dampak dari isu tersebut, di mana pelaku usaha yang banyak yang belum teredukasi terkait sertifikasi halal, yaitu pertama, bagi pelaku usahanya, yaitu keterbatasan informasi menyebabkan mereka terlambat atau tidak mengurus sertifikasi halal, sehingga nanti jika di tahun 2026, tepatnya di bulan Oktober, itu banyak yang belum sertifikasi halal sehingga nanti akan dikenakan sanksi. Yang kedua, dampak bagi konsumen yaitu karena banyak produk yang belum bersertifikasi halal, maka tidak ada kepastian halal sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat. Kemudian bagi Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, dampaknya nanti mungkin kinerjanya dalam fasilitasi sertifikasi halal akan dinilai tidak optimal dan akan menurunkan citra sebagai lembaga regulator seperti itu. Yang selanjutnya bagi pemerintah daerah, yaitu target untuk peningkatan daya saing produk halal dan penguatan ekonomi syariah akan terhambat. Karena sekarang trennya jika mau beli makanan itu orang-orang akan melihat sudah ada logo halalnya atau belum seperti itu. Kemudian bagi saya sendiri sebagai pengawas jaminan produk halal itu dampaknya jika edukasinya masih kurang itu maka kinerja dianggap kurang profesional sehingga dapat mempengaruhi pilihan kerja dan pengembangan karir. Mungkin seperti itu isu yang saya angkat. Selanjutnya saya serahkan ke presentator selanjutnya, Mas Fahmi. Silakan. Ya, terima kasih. Sudah terdengar suara saya, Pak Ngapunten? Ya, sudah. Oke. Untuk isu yang saya angkat di Madrasah Al Negeri, Poin-poin yaitu aja nggak apa-apa, Pak ya? ya, Ya, nanti waktunya. ya, Yes. kurangnya keterampilan berbicara formal di depan publik pada siswa Madrasah Alia Negeri Kota Tegal. Yang kita tahu kemampuan di deskripsi isunya, kita tahu kemampuan berbicara formal di depan publik
merupakan salah satu keterampilan abad 21 ya, yang nantinya bisa berguna bagi siswa, peserta didik ya. Dan akan tetapi kenyataannya banyak siswa yang masih mengalami kesulitan ketika saat dimintai pendapat ataupun mempresentasikan materi, atau bahkan yang paling kecil adalah menjawab soal secara lisan. Jadi mereka cenderung gugup, kurang percaya diri, dan menggunakan bahasa yang tidak baku, serta kesulitan dalam menyusun ide secara runtut. Di next, ngapunten. Nah, untuk selanjutnya, ya, salah satu yang menjadi problemnya adalah seringnya menggunakan bahasa daerah yang mempengaruhi permasalahan ini. Karena kami di daerah yang bahasa sehari-harinya itu sering guru maupun siswa, maka kebiasaan itu sulit dilepaskan untuk menggunakan bahasa daerah di forum resmi ataupun di kelas. Identifikasi implementasi manajemen ASN, yang pertama adalah kedudukan dan peran guru. Yang pertama, guru dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting ya. Yang pertama, tidak hanya bertugas sebagai penyampai materi pelajaran, tetapi juga menjadi fasilitator yang menyediakan ruang dan kesempatan bagi siswa untuk berlatih berbicara di berbagai forum. Ya, guru juga berfungsi sebagai motivator yang menumbuhkan rasa percaya diri siswa, karena salah satu hambatan terbesar dalam berbicara di depan umum adalah rasa gugup dan kurangnya keberanian. Selanjutnya pada hak dan kewajiban guru. Pada permasalahan ini, guru memperoleh hak untuk didukung oleh sekolah ya, berupa sarana, kebijakan, serta pelatihan yang memadai untuk mengembangkan metode pembelajaran yang mendorong keterampilan berbicara siswa. Sementara itu, untuk kewajibannya, guru wajib membimbing, melatih, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif agar siswa berani berbicara di depan publik. Dan selanjutnya juga guru juga memberikan contoh dalam proses keterampilan berbicara publik tersebut. Jadi guru sebisa mungkin saat ada di kelas ya, karena di kelas itu penyampaian materi, jadi sebisa mungkin menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selanjutnya, kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam menjalankan tugasnya, guru harus bisa memberikan pelayanan dalam hal melatih keterampilan berbicara pada peserta didiknya. Guru juga tidak boleh memilih dan memilah siswa mana yang layak untuk diberikan pelatihan. Semua peserta didik memiliki hak masing-masing untuk mendapatkan pelatihannya. Pada sistem meritnya, saat proses pelatihan, guru wajib melaporkan catatan kepada pimpinan atas apa yang sudah dilaksanakan. Guru juga harus mampu mengakomodir bakat komunikasi siswa untuk mengikuti ajang lomba. Nah, selanjutnya apabila ada siswa yang memenangkan sebuah kompetisi, bisa menjadi pembawa acara di kegiatan sekolah, atau mampu membuat konten public speaking dengan percaya diri, maka siswa dan guru layak mendapatkan reward dari madrasah supaya menjadi motivasi pada proses ini. Dampaknya yang pertama, jika isu tidak ditangani adalah jika pada jangka pendek ini siswa kesulitan menyampaikan pendapat, menurunnya rasa percaya diri, dan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Jangka panjangnya, hambatannya yaitu saat akan melanjutkan pendidikan tinggi, karena tuntutan presentasi, diskusi, dan argumentasi. Bahkan hambatan saat di dunia kerja pun sama, khususnya pada profesi yang menuntut keterampilan komunikasi. Selanjutnya pada aspek karakter dan kepribadian, dampaknya yaitu terhambatnya pembentukan kepemimpinan dan rasa percaya diri, dan potensi siswa secara cerdas. Baik, cukup Pak. Akademis. Sudah ada gambaran tadi tiga ini ya, tentang aplikasi sekandi, kemudian edukasi sosial, yang ketiga adalah berbicara formal ya di depan publik. Oke, saya langsung lanjutkan aja ya di grup B. Kelas 3 harus selesai. Mungkin langsung lanjut dulu di grup B. Nanti saya akan review di akhir sekalian. Oke, silakan grup B. B siapa yang akan memaparkan? Ada Mbak Lia Falah untuk share screen. Ya, silakan. Waktunya silakan Mas Ikhwan dulu. Bu Indah, Mbak Indah.
Baik. Ya, Poin-poin aja sebelumnya, nggak apa-apa, Bu. ya, terima kasih atas waktunya, Bapak. Langsung ke materinya aja, Mbak Lia ya. Di isu pertama, mengangkat dari instansi saya, Bapak, dari Man Wonogiri, itu terkait dengan kurangnya kemampuan guru dalam mengikuti perkembangan digital. Dalam hal ini adalah penggunaan media digital, ya, utamanya terkait PowerPoint dari dasar dulu. Bahwasanya masih banyak yang menggunakan PowerPoint itu sebagai media untuk memindahkan materi saja, tidak hanya poin yang dibahas, tapi kadang dalam satu slide itu penuh gitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan 4 pilar digital, yang pertama digital skill itu berarti kan keterampilan guru masih bisa dikatakan masih rendah dalam penggunaan aplikasi. Kemudian terkait dengan digital culture-nya, sebagian guru masih lebih nyaman dengan teknologi atau metode yang konvensional dibandingkan mengikuti perkembangan teknologinya. Oleh karena itu mungkin dari situ hanya medianya saja yang berbeda. Kemudian ada digital etiknya, penggunaan materinya tanpa mencantumkan sumber. Meskipun bisa menggunakan berbagai sumber ya, tapi kadang itu hanya memindahkan saja tanpa disebutkan dari mana asalnya. Kemudian ada digital safety, belum ada kesadaran menjaga keamanan akun dan data digitalnya. Dalam hal ini disangkutkan dengan isu, jadi karena tidak adanya sumber, mungkin bisa jadi kalau di pihak-pihak yang kritis akan bisa membuat atau menimbulkan masalah tertentu gitu. Selanjutnya, isu yang kedua, Mbak Marinda sudah ready kah? Belum ya, sepertinya. Kami bantu untuk menyampaikan Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, untuk isu yang kedua, itu adalah minimnya penggunaan media elektronik sebagai fasilitas pembelajaran di madrasah. Ini adalah madrasah sanawiyah di Boyolali, tempat Mbak Rinda bertugas. Beliau mengatakan bahwasannya di sana guru belum memaksimalkan penggunaan fasilitas dan media elektronik yang telah disediakan oleh sekolah. Kemarin dalam diskusi kita, beliau menyampaikan bahwasannya di madrasahnya sudah ada proyektor di seluruh kelas. Mungkin yang kurang itu hanya satu kelas di setiap tingkatnya. Jadi untuk persebarannya sudah cukup merata, tetapi pada faktanya penggunaannya belum maksimal, masih banyak yang menggunakan metode konvensional. Nah, untuk kaitannya dengan 4 pilar digital, berarti dalam digital skill tersebut, guru yang berada di sana mungkin masih kesulitan atau mungkin kurang memaksimalkan penggunaan media elektronik yang dimiliki. Kemudian terkait dengan digital culture-nya, belum terbentuknya budaya pemanfaatan media elektronik dalam pembelajaran. Kemudian dalam digital etik berarti masih ada guru yang menggunakan konten-konten tanpa memperhatikan hak ciptanya. Kemudian ada digital safety, yang mana perangkat pembelajarannya rawan terkena gangguan karena minim digunakan. Jadi tidak sering digunakan. Biasanya kalau elektronik lebih cepat rusak gitu. Monggo selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk isu yang ketiga ya. Izin untuk backgroundnya saya hilangkan dulu karena ingin memberikan bukti gitu. Isu yang ketiga itu adalah lambatnya proses disposisi surat dan sulitnya penelusuran arsip fisik di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Nah, apa namanya di sini proses disposisi surat itu masih manual yang menggunakan kertas. Nah, setiap disposisi itu ditulis tangan seperti ini, dan apa namanya harus diantarkan di petugas di ruang masing-masing atau unit terkait oleh petugas. Nah, ini membuat alur kerjanya terhambat ya. Kadang menguras waktu, efisiensi waktu juga kurang maksimal.
Kemudian ketika sudah selesai, kadang arsip seperti ini yang numpuk itu eh, tidak di tidak di apa ya, di manage dengan baik sehingga kalau mencari lagi itu susah seperti itu. Kemudian selanjutnya proses disposisi surat masih itu selanjutnya next. Nah, kaitannya dengan 4 pilar digital itu yang pertama digital skill. Pegawai masih belum terbiasa memakai e-disposisi. Nah, e-disposisi ini adalah aplikasi inisiasi saya yang nanti juga akan saya buat ketika RA dan sudah mulai membuat juga ya. Mulai sekarang itu di alamatnya di situ saya kirim di chat yaitu e-disposisi.versal.app yang saya kirim di bagian chat. Nah, itu terkait digital skill itu perlu adanya pendampingan rutin ya untuk user terbiasa untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian terkait digital culture dibiasakan ya untuk agar kinerjanya semakin efisien. Kemudian terkait digital etik itu belum ada aturan akses dokumen digital, kemudian SOP dan juga etika. Yang terakhir adalah digital safety, yaitu arsip beresiko bocor, jadi perlu apa namanya back end atau sistem yang kuat ya untuk enkripsi datanya. Kemudian untuk rumusan solusinya yaitu yang pertama menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan terkait sistem e-disposisi ini bagi seluruh karyawan atau pegawai terkait. Kemudian mendorong terbentuknya budaya administrasi yang modern atau paperless. Yang ketiga itu menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur atau SOP atau etika ketika mengakses dokumen digital yang bocor seperti itu. Mungkin isu yang ketiga di kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri. Terima kasih. Monggo dilanjutkan. Baik, untuk isu yang keempat ini terjadi kita ambil irisan dari setiap satker masing-masing anggota, yaitu irisannya adalah penggunaan gadget atau media sosial atau media digital yang belum sesuai waktu dan tempat. Faktanya, sebagian ASN ataupun tendik, ya, baik guru ataupun bukan guru, masih menggunakan gadget secara tidak tepat. Misal ketika sedang mengajar atau ketika memang sedang jamnya yang harus mengolah data, dia mainkan handphonenya untuk mencari berita-berita yang berseliweran di media sosial. Dan dampaknya ini tentu bisa membuat produktivitas ini menurun, mengganggu fokus ketentangan prinsip disiplin ASN, sehingga di mata masyarakat dan ya ASN itu kalau sedikit kesalahan di mata masyarakat citranya langsung turun seperti itu. Next. Adapun 4 pilarnya, kalau bicara skill, ASN belum menguasai manajemen penggunaan gadget untuk produktivitas bekerja. Beda mungkin kalau memang pekerjaannya untuk mengolah apa nih desain, memang harus di up secepatnya. Lalu ada digital culture-nya, budaya disiplin dalam pemanfaatan media digitalnya masih lemah. Adapun digital etika pemanfaatan gadget dalam lingkungan kerja diterapkan dari masing-masing. Dan bicara safety, ini ada rawan juga karena kadang iklan-iklan di sosial media kalau itu muncul situs-situs yang kita nggak pernah tahu enkripsinya seperti apa, seperti itu. Lalu adapun solusi, tentu aturan kedisiplinan itu sangat perlu. Penerapan kebijakan digital culture dan nanti ada pelatihan time management atau manajemen waktu, dan tentu digital well-being ya bagi ASN, dan pemisahan yang ini opsi. Tapi kalau memang bisa, alhamdulillah, yaitu pemisahan perangkat kerja dan perangkat pribadi agar tidak campur aduk. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Syukran ala. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Menarik ya. Tadi yang disampaikan Guru B, yang terakhir tentang penggunaan gadget ya.
dari Pak Imam ya, media digital yang belum sesuai dengan waktunya. Nah, ini sebenarnya lebih ke etika ya, bagaimana tanggung jawab ketika penggunaan gadget. Kemudian dari Pak Ikhwan tadi ya, melihat tentang apa? Ya, arsip ya, disposisi surat yang masih masih manual. Ini menarik banget ini pakai Vercel. Apa namanya? Nanti ini serverless ya, Pak, atau ada di ini, ada di kantor. Rencananya mau saya cloud kan Pak, cuman karena katanya tuh nggak boleh keluar uang atau gimana gitu. Jadi nanti lokal dulu aja gitu. Iya ya, Cuman pengennya sih Pak. cloud gitu aja, Pak. Biar enak. Iya, benar-benar kan kadang kan pengelolaan kan bisa dari luar gitu kan. Ketika kan Kemenak itu memberikan disposisi kan bisa sangat fleksibel ya. Cuman memang pembiayaan sekarang kan nggak mudah ya. Betul, Aplikasi betul. itu kan harus harus apa tidak ada pengadaan baru, apalagi efisiensi sekarang gitu. Nah itu yang perlu Iya, dipertimbangkan. betul. Paling nggak di tahapan untuk tahap awal dulu aja sih. Karena kalau eh, yang apa namanya jika tidak berbiaya itu pun berisiko ya terkait dengan sistem security-nya ya juga nggak mudah ya Iya, seperti Pak. itu. Ah, Kalau di Versa ini kan sebenarnya kayak pihak tiga ya kalau saya lihat ya di apps itu. iya, itu gratisan sih, Pak. Domain gratisan. Oke, Pakai ya, apa ya? Iya, GitHub. ya. Itu yang nanti, tapi secara ide bagus ini Pak, menanganinya juga ini nanti digunakan sebagai apa rancang aktualisasi juga ini Pak. Insya Allah, Pak. Kalau ya semoga saja nyandak waktunya 30 hari untuk bikin ini. Iya, Soalnya ini baru front end, belum back end-nya. Nggak tahu nanti bisa apa iya. enggak. Iya itu kompleks banget itu. Paling dibatasi aja, dibatasi apa pada bagian apa gitu ya, sebagai prototipe aja dulu, gitu, Iya, yang betul, logis. betul. Baik teman-teman, saya rasa cukup ya. Tadi sudah menyampaikan. Nah, sebenarnya pencarian isu ini tuh nanti terkait dengan tugasnya ya, tugas di asinkronus yang kedua ya. Saya coba tunjukkan aja. Ini jadi, apa learning journal seperti biasa ya. Yang kedua adalah menganalisis isu aktual ya. Sudah ada template-nya di PLC. Gambarannya kayak gini. Saya berikan sekilas gambarannya. Oke, seperti ini ya. Nanti untuk LK yang kelima, mulai dari deskripsi isu, sudah mulai isunya ini mengarah ke rancangan aktualisasi yang ada di sekitar teman-teman semuanya. Isu, kemudian sumber isu dari mana, kemudian deskripsi isu ini paling nggak ada dua hal ya. Pertama adalah ada fakta dan datanya. Yang kedua adalah argumentasi keterkaitan antara isu tersebut dengan salah satu agenda yang ketiga. Apakah manajemen ASN ataukah yang kedua smart ASN gitu. Kemudian ditapis APKL, USG, sama Fishbone. Oke. Kemudian apa gagasan pemecahan core isu dan apa kegiatan-kegiatan untuk realisasi dari apa gagasan pemecahan core isu tersebut. Nah, ini untuk LK yang kelima. Karena besok kan teman-teman juga ada sinkronus yang ketiga ya, yang terakhir untuk sinkronusnya. Jadi harapannya besok sudah bisa disampaikan itu ya untuk paparan. Biasanya cuma kayaknya bukan saya, di transport. Oke, itu teman-teman untuk tugas di sinkronus asinkronus yang kedua. Nanti teman-teman bisa akses template ini di PLC. Itu teman-teman saya rasa cukup ya untuk kegiatan siang hari ini. Ini yang nyambung lagi kelompok berapa? Kelompok Ya, satu ya. kelompok satu, Mas. Ya, kelompok satu. Saya rasa cukup untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini untuk kelompok satu langsung menyambung, nanti untuk kelompok dua bisa live ya, Bu ya. Oke. Baik. Ini yang nge-record sama atau beda? Nanti mungkin bisa di stop dulu. Untuk